Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat guru pembelajar, di video kali ini kita akan belajar Microsoft Excel untuk pemula. Dan kita akan buka pertemuan pertama ini menggunakan Microsoft Excel dasar-dasar yang harus kita kenali di Microsoft Excel. Yang pertama, tampilan dan komponen pada Microsoft Excel ini. Tampilan-tampilannya di sini ada menu file. Menu file ini kalau kita klik ya, di sini ada save untuk menyimpan, kemudian save as. Ada menu save as kalau kita ingin menyimpan berkas baru. Jadi kemudian ini ada klik open, ini ada close untuk menutup, ini ada info, resign ini untuk membuka kembali, new, print, save and send, help, option, kemudian exit untuk keluar. Jadi kalau kita ingin keluar dari menu file, kita escape saja di keyboard. Oke. Saya akan tampilkan juga teman-teman sekalian ini screen board-nya. Kemudian ada quick access toolbar. Jadi quick access toolbar-nya ini di bagian atas. Bagian ini teman-teman sekalian. Jadi kita lihat dulu. Jadi quick access toolbar ini terdiri dari tombol yang dapat mempercepat kerja-kerja kita. Di bagian atas ini isinya hampir sama dengan perintah-perintah di menu file ini. Menu file, jika kita ingin melihat langsung bisa ditekan tanda panah ini. Oke, di sini ada new, ada open, ada save. Ini yang tampil adalah yang dicentang. Ini menu save untuk menyimpan dokumen berkasnya, dokumennya. Kemudian ini ada undo dan ada redo. Kalau kita ingin tambah misalkan kita ingin quick print, printnya juga terbuka, kita tinggal klik, maka akan terbuka juga printnya. Jadi kita tinggal centang teman-teman sekalian yang kita butuhkan untuk bagian atas ini. Jadi cukup 3 ini biasa yang kita butuhkan, save, undo, dan redo. Kemudian ada menu bar. Menu bar ini perintah menu utama pada Microsoft Excel. Ini home, insert, page layout, ada formulas, data, review, dan view. Ini yang menu-menu standar pada menu bar. Dan ada title bar. Title bar itu berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Ini misalkan Book One Microsoft Excel. Ini program yang sedang aktif, namanya seperti ini teman-teman sekalian. Ini titelnya. Kemudian ada toolbar. Toolbar itu tombol-tombol bergambar yang punya fungsi tertentu yang ini. Ini semua adalah toolbar dari menu home. Kemudian ini menu toolbar untuk insert. Ini page layout, toolbarnya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian. Kemudian ada tombol ukuran. Jadi tombol ukuran, tombol-tombol digunakan untuk mengatur ukuran jendela kerja. Jadi ini teman-teman sekalian, ini namanya tombol ukuran. Ini kalau minimize, mode tutup, ini untuk maximize, tampilkan full di layar komputer kita. Jadi ini namanya tombol ukuran, dan ini untuk close kalau ingin kita keluar dari lembar kerja. Kemudian yang berikutnya ada namanya name box. Ini yang A1 name box. Kalau saya kasih pindah ke ini B2. Kalau di sini berarti ini berada di K13. Ini akan muncul di name box ini. Teman-teman sekalian, ini name box. Kemudian selanjutnya ada formula bar yang ada FX ini. Ini formula bar. Ini kita bisa mengedit data pada sebuah sel di formula bar. Misalkan ini, kita klik di sini, ada H. Kita mau edit ini teman-teman sekalian, ini kita masuk ke formula barnya, diklik. Seperti ini. Jadi fungsinya seperti itu untuk formula barnya. Kemudian sel aktif, ini yang hitam ini adalah sel aktif. Jadi tempat menuliskan atau mengedit data dan dikelilingi oleh garis batas yang lebih tebal. Ini sel aktifnya. Kemudian ada kolom. Kolom itu setiap kolom
memiliki nama berdasarkan abjad. Ini A, ini kolom teman-teman, A, B, C, D, E, sampai Z, dan dilanjutkan dengan kalau sudah sampai Z, teman-teman sekalian, kalau kita sampai Z, akan dilanjutkan dengan AA sampai ke XFD. Jadi sampai ke situ teman-teman sekalian. Oke, saya akan kembali di sini. Dia dari A sampai Z, kemudian lanjut lagi ke AA sampai ke XFD. Nah, ini untuk kolomnya. Kemudian baris, untuk setiap baris memiliki nama berdasarkan angka. Ini 1 hingga 1.048.576 baris. Jadi di bawah ini lebih 1 juta baris, teman-teman sekalian. Kemudian tab berikutnya ada namanya worksheet. Bagian ini ada sheet 1, sheet 2, ini nama worksheet. Lembar kerja sheet-nya. Nah, jadi kalau ini workbook, nama workbook-nya, ini worksheet-nya. Jadi Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa sheet. Kemudian ada teman-teman sekalian, insert worksheet bagian ini. Ini untuk memilih worksheet. Ini namanya insert worksheet. Kalau kita klik itu muncul tulisannya teman-teman sekalian. Tertulis insert worksheet. Ini bisa kita klik Shift F11. Nah, ini untuk menambah sheet baru. Kalau kita itu teman-teman sekalian, atau kita bisa klik Shift F11. Oke, tambah terus. Jadi kalau kita mau tambah teman-teman sekalian, kalau kita mau kembalikan kita undo saja. Nah, ini kalau kita mau delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete, dan seterusnya. Ini namanya insert worksheet. Kemudian ada status bar. Jadi ini status lembar kerja, ini status bar. Ini lagi ready. Teman-teman, ini mode ready. Nah, ini status barnya artinya lagi aktif ya, siap. Kemudian ada dokumen area, yang ini disebut dokumen area, yang ada garis-garisnya ini teman-teman sekalian. Ini tempat bagi kita mau untuk atau lembar kerja yang aktifnya. Kemudian ini ada vertical scroll bar bagian ini. Ini bisa kita tarik ke atas bawah teman-teman sekalian ini. Kalau ini saya buat terus, ini bisa kita tarik. Nah, ini vertical scroll bar. Scroll bar-nya, kemudian ada horizontal juga ada. Bagian bawah ini horizontal scroll bar-nya ini. Nah, ini horizontal scroll bar, ini vertikalnya tadi. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian ada tampilan layarnya ini. Bagian bawah ini ada tampilan layar, ini normal. Kemudian ini untuk page layout. Nah, seperti ini kalau kita mau buat tampilan page layout-nya. Kemudian ini untuk page break preview. Seperti ini tampilannya. Page break preview-nya. Ini kembali ke normal. Oke. Kemudian akan muncul garis-garis ini, garis batas kalau kita mau print out nanti datanya teman-teman sekalian. Kemudian ada zoom-nya untuk memperbesar, ini 100. Kalau kita mau perkecil ini sampai 10 kecil, teman-teman sekalian. Kalau kita mau perbesar ini zoom out-nya sampai berapa persen ini? Bisa sampai 400% ini. Besar, oke. Kita kembalikan saja ke 100 di tengah. Oke, teman-teman sekalian. Baik, itu komponen-komponen dari Microsoft Excel. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Excel. Jadi untuk mengaktifkan menu ini ada menu Home. Kita langsung klik saja Insert, kemudian Page Layout. Kita klik, kemudian Formula,
kemudian data, ada review, ada view. Kalau jalan pintas untuk menu home, kita klik di keyboard, ada alternatif Alt, ya, yang tulisan seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi Alt, kemudian plus H. Jadi alternatif H. Jadi kita klik alternatif H. Oke, langsung ke menu home. Ini akan terlihat semua, teman-teman sekalian. Oke, ini X untuk cut. Oke. FF, FS. Ada semua, teman-teman sekalian. Ini akan muncul. Kemudian kalau insert itu alternatif N. Alternatif N. Oke, ini insert. Kemudian kalau pack layout itu alternatif P. Kita klik alternatif P. Muncul semua ini. Kemudian kalau formulas itu alternatif M. Ini. Kemudian untuk menu data alternatif A. Oke. Alternatif A muncul semua. Kemudian untuk menu review itu bisa juga kita klik alternatif R. Nah, muncul teman-teman sekalian untuk review, dan semuanya nanti kita akan pelajari fungsinya. Kemudian ada satu menu developer. Di sini tidak muncul, teman-teman sekalian. Untuk mengaktifkan bisa kita klik semuanya alternatif L. Akan muncul di bagian sini translation-nya. Oke, alternatif untuk menu developer, cara mengaktifkannya teman-teman sekalian, kita klik menu file, kemudian ada option, di sini ada customize the ribbon. Di sini developernya belum dicentang, kita klik centang saja, klik OK, maka menu developernya akan aktif muncul. Baik, itu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kita akan belajar cara menampilkan dan menyembunyikan menu dan icon. Jadi kalau kita buka program Excel, ya ini program Excel, saya delete ini. Kemudian kita klik Customize Quick Access Toolbar. Kemudian kita centang New. Oke, akan muncul ini teman-teman sekalian. Dan akan muncul menu baru. Jadi kalau kita hilangkan centangnya, oke, akan hilang. Jadi itu menampilkan dan menyembunyikan menu dan ikonnya. Kemudian mengatur tampilan Windows Excel untuk menampilkan dan menyembunyikan formula bar. Jadi formula bar, teman-teman sekalian, ingat tadi bagaimana cara menyembunyikan dan menampilkan formula bar ini yang di bawah sini. Itu caranya pada kita klik bagian sini, teman-teman sekalian. Kemudian ada option. Kemudian ini ada advance. Kemudian kita masuk bagian display. Kita lihat ini display. Ini ada show formula bar. Jadi kita hilangkan centangnya. Kalau mau sembunyikan formula barnya, klik OK. Oke, maka formula barnya hilang, teman-teman sekalian. Kalau kita mau munculkan kembali, option, advance, di display, kita show. Oke, muncul lagi ini formula barnya. Caranya teman-teman sekalian untuk menampilkan dan menyembunyikan formula bar. Selanjutnya yang penting untuk kita kenali bentuk-bentuk pointer. Jadi ada bentuk seperti ini, bisa teman-teman lihat ini yang tanda plus ini. Ini kita lakukan klik untuk memilih sel atau melakukan drag atau memilih rank. Jadi ini. Kemudian ada tampilan yang seperti ini. Kita lihat ini untuk memindahkan isi sel atau rank ke dalam worksheet. Misalkan saya ada H isinya, kemudian kita tarik begini, nah itu bisa dipindahkan.
Kemudian ada tanda seperti ini, teman-teman sekalian, plus hitam ini. Ini untuk mengopi atau membuat salinan, misalkan saya tarik ke bawah. Oke, kemudian ada juga tanda seperti ini, teman-teman sekalian. Kalau di bagian pinggir, ini untuk membuka lebar, ya. Kemudian ada juga yang seperti ini, untuk melebarkan. Kemudian ada tanda seperti ini, tanda panah, ini untuk sorot. Bisa juga disorot ke atas. Nah, itu fungsi-fungsi bentuk pointer. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana mengatur tampilan workbook Excel. Jadi itu kita masuk di file, kemudian ada option. Kemudian tunggu dulu teman-teman sekalian, menu file, bagian kemudian ada option. Kemudian kita klik advance. Ada display option for this workbook. Kita lihat display. Oke, ini display option for this workbook. Kemudian kita hilangkan centang show horizontal scroll bar sama vertikal. Nah, kita hilangkan, kemudian klik OK. Maka scrollnya akan hilang. Nah, ini kalau kita ingin mengatur tampilannya. Kalau mau ditampilkan kembali, masuk lagi di option. Di advance. Kemudian masuk tadi di display option. Nah, ini untuk mengatur kalau sheet tabs-nya kita mau hilangkan. Oke, nah, maka sheet-nya akan hilang di bawah, teman-teman sekalian. Oke. Kita masuk kembali lagi di Add Option, Advance. Kita mau tampilkan kembali sheet-nya. Oke. 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 Jadi itu untuk mengatur tampilan. Kalau sheet Excel, kita mau atur tampilannya juga ada. Kita bisa menu file lagi, option, ada advance. Kita masuk display worksheet 1. Kita cari ini display worksheet, ini sheet 5. Ini kita ganti misalkan sheet 1. Oke, di sheet 1 misalkan kita mau hilangkan show row dan kolom. Oke, kita hilangkan. Oke, kemudian kita lihat. Nah, jadi tulisan kolom dan barisnya hilang untuk sheet 1. Nah, karena tadi di sini kita sudah hilangkan bagian advance-nya, bagian display untuk sheet 1. Kalau kita mau tampilkan kembali, ya bisa. Oke, muncul kembali. Kemudian menampilkan dan menyembunyikan garis bantu. Ini kan ada garis bantunya, teman-teman. Kita menu file saja. Kemudian, mohon maaf, saya skip dulu. Kita masuk di view. View, kita ada ini grid lines, kita hilangkan centangnya. Maka garis bantunya hilang, teman-teman sekalian. Di menu view, kalau kita mau munculkan kembali, ya. Muncul. Oke. Mau hilangkan heading-nya, mau hilangkan formula bar-nya, jadi putih seperti ini. Oke. Nah, biasanya kita munculkan sebagai garis bantu. Kemudian untuk menyimpan, ya di sini ada save, boleh klik save. Nah, akan tersimpan. Kita bisa kasih nama misalkan latihan 1 di dokumen, kemudian save. Maka di sini akan berubah menjadi latihan 1. Bisa juga di menu file ada save. Oke, teman-teman sekalian. Itu untuk menyimpan lembar kerja. Kalau kita mau menutup, tinggal di sini close. Bisa juga pakai di file, kemudian exit. Nah, ini untuk keluar. Jadi itu teman-teman sekalian.
Kemudian yang berikutnya yang penting untuk kita ketahui bagaimana kita menggunakan operator aritmetika. Kalian ada operator penting yang perlu untuk kita ketahui. Ya. Itu insya Allah menggunakan operator aritmetika. Kemudian yang lainnya akan kita bahas di video kedua, di pertemuan kedua. Demikian teman-teman sekalian untuk pelajaran Microsoft Excel pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.